membentuk iman orang percaya. Saya akan membuka di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Yesus membentuk iman orang percaya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan dan menghidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita pernah mendengar sebuah slogan yang diucapkan oleh Joker di dalam filmnya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Slogan ini sebenarnya ingin memberikan pemahaman bahwa ada orang-orang jahat itu karena disebabkan oleh hal yang menyakiti hati mereka. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa semua orang tanpa terkecuali adalah orang-orang berdosa, adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak benar. Maka untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menyatakan pribadinya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menolong kita bertumbuh menjadi manusia yang semakin dipulihkan dan hidup benar. Di dalam konteks inilah sebenarnya Maria sedang menunjukkan sebuah kehidupan iman yang telah dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus membuat kita, memanggil kita menjadi murid-Nya untuk bertindak memuliakan namanya, supaya kita bisa mengenal Dia, supaya kita bisa bertumbuh dalam iman kita yang benar. Di dalam iman kita akan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita bisa mengasihi Dia, sehingga kita bisa berbahagia dalam mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk menyatakan keselamatan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Apa yang Maria lakukan ini menjadi sebuah peringatan besar dan sebuah pertunjukan iman yang begitu luar biasa dari seorang wanita yang pada zaman itu selalu menjadi orang nomor 2, disingkirkan. Tetapi iman Maria ini menjadi sebuah teladan iman yang seharusnya kita semua yang menjadi pembaca dan jemaat masa kini memahami hal tersebut. Maria dengan tekun menyimpan uangnya untuk membeli setengah kati 164 gram minyak narwastu murni dan mendedikasikannya untuk mengurapi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman itu kita tahu seorang penafsir pernah berkata, orang-orang kaya pada zaman itu
seringkali memamerkan kekayaannya dalam sebuah jamuan makan malam dengan wangi-wangian yang akan memenuhi ruangan dan membuat orang-orang di dalam ruangan itu menikmati wangi-wangian dan mengakui akan keberadaan orang kaya itu dan menghormati mereka. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk Maria. Ketika Maria meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, itu tidak dengan tujuan supaya nama dia dikenal oleh orang, ya, supaya dia dipandang oleh orang karena dia telah memiliki sebuah minyak yang mahal harganya. Tidak. Tetapi justru Maria melakukan itu untuk menyiapkan panggilan Tuhan Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Dia tidak mempersiapkan uang dan minyak ini untuk pengakuan ataupun penghormatan bagi dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk Sang Kristus. Dan kita tahu Maria adalah seorang yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Sepanjang kita membaca Alkitab, kita akan menemukan ada sebuah hobi yang sungguh unik dimiliki oleh seorang yang bernama Maria. Kebanyakan kita punya hobi berolahraga atau membaca atau melakukan apapun. Tetapi sepanjang Alkitab mencatat kisah Maria, selalu dikatakan Maria itu duduk di kaki Yesus. Ada kesukaan dari seorang wanita bernama Maria untuk tinggal duduk di dekat kaki Yesus. Sebuah hobi yang tidak lazim bagi para wanita pada zaman itu, yang biasanya mereka hanya masak di dapur atau melakukan tindakan-tindakan seperti wanita pada umumnya. Tetapi Maria tinggal duduk di kaki Yesus. Kita memang tidak dapat membaca kedalaman hati Maria, tetapi kita bisa menebak kualitas kasih dan iman itu berdasarkan tindakan konkret yang ditunjukkan oleh Maria. Kualitas kasih Maria tidak hanya tersirat dari jenis minyak yang diberikan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya, melainkan juga dari jumlah yang digunakan, yaitu setengah kati minyak narwastu. Ini adalah minyak yang sangat banyak yang bisa dia pakai untuk persiapan pernikahannya. Tetapi justru minyak yang mahal itu dipersembahkannya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya dari jenis dan jumlah minyak yang ia gunakan. Cara Maria meminyaki Yesus juga mengekspresikan betapa besar iman dan kasihnya kepada Yesus. Ia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Rambut yang adalah mahkota bagi seseorang, dia berikan juga untuk menyeka di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal ini, kita akan melihat bagaimana Maria itu memiliki iman yang begitu besar. Kasih yang begitu besar yang ia tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Sebuah iman seperti ini siapa yang membentuknya? Apakah Maria sendiri atau ada pribadi yang lain yang membentuk iman itu? Mari kita akan sama-sama melihat di segmen yang kedua. Iman Maria yang begitu besar itu timbul dari mana? Sebelum itu, para pemirsa jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan iklan berikut ini.